Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Nah, kali ini di sini kita akan bahas soal ya teman-teman, yang dimana soalnya yaitu diketahui panjang persegi ABCD dan P merupakan titik dalam persegi panjang. Jika PC sama dengan 8 cm, PD sama dengan 4 cm, dan PB sama dengan 7 cm, maka PA adalah, di sini terdapat sebuah bentuk bangun persegi. Bentuknya adalah persegi panjang. Nah, di mana di sini dibagi menjadi beberapa bagian dan terbentuklah sebuah segitiga. Yang dimana diketahui PC-nya 8 cm, PD 4 cm, dan PB 7 cm. Yang ditanyakan adalah PA ini ya teman-teman. Nah, maka dari itu untuk menyelesaikan ini kita menggunakan konsep teorema Pythagoras. Namun pada sisi-sisi pada segitiga ini sudutnya tidak membentuk suatu segitiga siku-siku. Maka dari itu kita harus memotong membentuk secara diagonal pada persegi ini sehingga akan membentuk suatu sudut yang siku pada segitiga-segitiga ini. Oke. Cara membentuknya yaitu kita ambil titik tengah ini, kemudian kita tarik garis secara lurus sejajar dengan garis AB, DC, CB, dan DA. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita tarik garis. Ini adalah garis diagonal antara. Nah, oke. Kemudian ini saling berpotongan. Oke, nah pada sudut-sudut di sini otomatis adalah sudutnya membentuk siku-siku. Oke. Nah, dengan ini maka kita akan bisa mencari sisi-sisi pada segitiga ini. Yang terutama yang akan kita cari adalah sisi pada PA. Nah, pada titik garis putus-putus ini kita kasih nama. Misal di sini adalah A, kemudian di sini B, di sini C, dan di sini D. Nah, otomatis karena di sini adalah bentuknya persegi panjang ya teman-teman, berarti A ini akan sama dengan ini, kemudian B ini akan sama dengan ini. Oke, kita bentuk dua. Kemudian C ini sama dengan ini, kemudian B ini juga sama dengan ini. Kemudian yang di sini C akan sama dengan di sini. Oke, dua. Kemudian D akan sama dengan di sini. Ini kan garis di sini, nih kan karena dia bentuknya persegi panjang, kan berarti sisinya ada yang sama, dua sisi yang sama, lebarnya sama, panjangnya juga sama antara sisi yang satu dan sisi yang satunya lagi. Oke, kemudian untuk yang D ini, panjang sisi D ini akan sama dengan ini, A juga akan sama dengan ini. Oke. Nah, dari sini kita akan membentuk suatu persamaan. Misal untuk mencari sebuah teorema Pythagoras, maka untuk mencari PA kuadrat itu kan pada konsep teorema Pythagoras itu akan didapatkan secara A kuadrat ini kan, ini sama dengan ini, A dikuadratkan ditambah dengan B kuadrat. Nah, sisi yang ini kan juga B dikuadratkan, maka didapatkan sisi miringnya. Oke, ini B kuadrat. Oke, kemudian untuk yang PD kuadrat, ini sisi miring yang segitiga yang kecil ini juga, ini akan didapatkan dari C kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, di sini kan B kuadrat ditambah C kuadrat. Sisi yang saling tegak lurus ini dikuadratkan, sisi yang dikuadratkan kemudian dijumlahkan, maka akan didapatkan sisi miringnya ini ya teman-teman. Oke, langsung ke sisi yang PC. Panjang PC kuadrat ini didapatkan dari C kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Oke, selanjutnya adalah PB kuadrat. Ini didapatkan dari A kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Oke, nah dari sini kita masukkan nilai-nilainya yang sudah ada. PA kuadrat belum kita ketahui, A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian PA kuadrat, PD kuadratnya adalah 4 dikuadratkan menjadi 16 sama dengan C kuadrat plus B kuadrat. PC 8 dikuadratkan adalah 64 sehingga sama dengan C kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Kemudian PB adalah 7 dikuadratkan adalah 49 sehingga ini akan dapatkan dari A kuadrat ditambah dengan D kuadrat. Nah, dari suatu persamaan ini kita tulisnya maaf kecil-kecil karena ini meminimalisir agar tempatnya terbagi ya teman-teman. Kita bagi dua dahulu. Oke. Kita garis agar tidak membentur soal. Nah, di sini PA kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah,
kita menggunakan acuan yang ini, A kuadrat. Ini yang terdapat A kuadrat dan B kuadrat. Itu ada di persamaan ini segitiga P, ini enggak ada diketahui, berarti segitiga yang sisi miringnya 4 cm, berarti 16 sama dengan C kuadrat plus B kuadrat. Ini kita butuh yang B ya teman-teman, berarti B kuadrat ini C kuadrat ke kiri, ini berarti hasilnya negatif, berarti 16 dikurang dengan C kuadrat. Ini untuk persamaan 1, kita tandai dengan 1. Kemudian yang kedua adalah yang 49 sama dengan A kuadrat ditambah D kuadrat. Kita butuhkan A kuadratnya, berarti A kuadrat sama dengan 49 dikurang dengan D kuadrat. Oke, nah dari sini kita bisa substitusikan nilai PA kuadrat. A kuadrat itu sama aja dengan 49 dikurang dengan D kuadrat, kemudian ditambah dengan B kuadrat. Nah, B kuadrat adalah 16 dikurang dengan C kuadrat. Nah, dari sini terdapat C kuadrat juga. Nah, agar kita di sini ambil yang C kuadrat, berarti yang di sini ya teman-teman, persamaan 1 lagi yang kita buat persamaan yang ketiga. Kita ambil yang 64 sama dengan C kuadrat ditambah D kuadrat. Kita butuhnya yang C kuadrat, berarti C kuadrat sama dengan 64 dikurang dengan D kuadrat. Oke, berarti di sini bisa kita substitusikan 49 dikurang D kuadrat, kemudian ditambah dengan 16, kemudian dikurang dengan C kuadratnya 64 dikurang dengan D kuadrat. Oke, nah dari sini kita operasikan 49 dikurang D kuadrat, kemudian ditambah dengan 16, negatif dikali positif menjadi negatif 64, kemudian negatif kali negatif adalah menjadi positif, berarti plus D kuadrat. Oke, kita langsung ke bawah sini. Maka untuk PA kuadratnya kita langsung jumlahkan ya teman-teman. 49 tambah 16 itu 65, kemudian dikurang 64, negatif D kuadrat ditambah D kuadrat, berarti negatif ditambah positif, hasilnya ini habis. Berarti PA kuadrat, ini maaf kuadrat, 65 dikurang 4 ada 65 dikurang 64 adalah 1. Maka PA kuadrat, PA ini kuadratnya kita pindah ke kanan, berarti menjadi akar 1, PA-nya adalah 1 cm. Maka untuk panjang PA adalah 1 cm. Nah, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan, bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.